minasan. Nah, di sini ada torimas itu mengambil sesuatu ya minasan ya. Ada oku atau okimas ya minasan ya. Okimas itu meletakkan, lalu harimas menempelkan. Di sini ada shizuka itu tenang, sunyi, damai, pendiam. Lalu ada kata tsuyoi, kuat. Lalu ada yume, terkenal. Kita langsung saja ke bumponya minasan ya. Ini meminta izin ya minasan ya. Perubahan bentuknya itu adalah bentuk kata kerja bentuk T. Kata kerja bentuk T. Lalu ditambahkan mo. I desu ka? Hai, kore desu ne. Kata kerja bentuk T. Hai, kata kerja bentuk T. Lalu ditambahkan mo. I desu. Ini tuh artinya boleh ya minasan ya. Kalau i des artinya boleh. Tapi kalau i desu ka itu meminta izin ya minasan ya. Bolehkah? Apa boleh? Seperti itu. Contohnya, di sini nomor Ichibang dulu dibacakan oleh Ade Sang. Dozo. Ishi, itsu, Ishoni. isho ya. Ish. Isho ni, Hai. Sukute. oh itu sukute moi desu ka? Hai, benar sekali. Ishoni sukute mo ii desu ka? Apa boleh membuatnya bersama-sama? Meminta izin ya minasan ya. Lalu di sini nih Bang, coba dibacakan oleh Tata Sang. Pankeki ni Hmm. ju Kok. juo juko Juko. ya. Hmm. Juko no itu apa ya Sensei? Kamago. Oh, tamako o. Hmm. Terus itu apa ya? Zembu. Oh, senbunjin. Lembu. Senbu sen Iri. Ire. oh, oh. Senbu ire Ire. eh demo temo Hai. temo Ya. i desu ka? Hai, Zembu irete mo ii desu ka? Benar sekali ya. Apakah boleh 10 butir telurnya itu dimasukkan ke dalam pancake-nya? Seperti itu. Coba lalu yang terakhir, coba dibacakan oleh Gazasang. いいえ、メープルシロップをかけてください。でも、蜂蜜をかけてもいいですか？ Ii desu yo. Hai, oke des. Nah, di sini minasang ya. Iye, mepuru sirup o kakete kudasai. Tidak, tolong apa sih dituangkan saja sirup maple. Tapi, demo tuh tapi ya. Tapi boleh juga kok hai menuangkan madu seperti itu. Inas deh. Hai minasan, kalau misalnya menggunakan kata kai desu ka, itu artinya apa boleh. Tapi kalau mo i des, berarti itu artinya memperbolehkan ya minasan ya. Memperbolehkan. Oke desu ka? Contohnya kita bikin seperti kemarin ya minasan ya. Hai. Contohnya, karena sekarang saya sedang sedang belajar, apa boleh eh, hai, apa boleh eh, s- terusnya, apa boleh bicaranya lebih pelan? Apa boleh bicara lebih pelan? Coba oleh Ian Sang. 今勉強してる。Hai, Ima, 勉強してる。Benkyo, して、Shite, pakai apa? Sedang, bumpunya. あ、で、あ、Bumpo sedang, yang kemarin, yang sedang terjadi. うん、Bumpo Shite Iru, Sumasan Shite い Imas. ます。Shite Imas, karena itu apa bumpo? Karena itu apa? Apa saja? Karena itu apa? Bahasa Jepangnya, 今勉 karena. 強していますですから。Kara, ya kalau ada kata mas nggak usah pakai des lagi ya. Oh, nggak pakai kata. Mm-mm, benar sekali. Ima, Anak, mm, anak itu, lebih lebih pelan. Berarti ah, Shizukani, disukani anak stay desu ka? karena shit,
Shizuka Shizukani Shizuka ni hana hanashite ii desu ka? hanashite mo Hanashite mo ii desu ka? ii desu ka? いいですね。いや、もう一回読んでください。今勉強していますから、静かに話してもいいですか？はい、benar sekali. Hai, Ima, benkyo shite imasu kara, shizuka ni hanashite mo ii desu ka? Saya minasan ya. Oke desu ka? Gampang ya? Hai, oke deh. Kira-kira mengenai bentuk temoi desu ka yang ini nih ada yang mau tanyakan dulu tidak minasan? Ada yang tanyakan dulu sebelum kita lanjut ke bumbu berikutnya? Sensei, tadi itu yang Mas itu nggak usah pakai apa lagi tadi, Sensei? Oh, yang kalau Mas kan ada kata kara ya kalau kara. Hmm. Kalau kara itu kalau udah ada kata Mas nggak usah pakai des lagi. Kan Oh, biasa kita taunya deskara, deskara, mm, desho. Tapi kalau udah ada kata Mas berarti nggak usah pakai des lagi. oh, oke oke. Bisa. Wakarimashita. Mm-mm. Ada lagi? Oke, berarti kita ke bumpo selanjutnya ya. Di sini ada bumpo menyatakan larangan, artinya tidak boleh ya minasang ya. Jadi ini berupa apa sih namanya tuh larangan keras ya minasang ya. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan, maka kita biasanya mendapat hukuman. Tewa ikemaseng, ini bukan TH ikemaseng minasang ya, tapi tewa ikemaseng digunakan untuk menunjukkan larangan, seperti orang tua memberikan larangan kepada anaknya atau guru memberikan larangan kepada muridnya. Ichibang tolong dibacakan oleh Tata Sang. Akai Botang. Om, Akai. Akai Botan. O. Oh, Akai Botano. Terus Oshi. Oshi. Oshi de Dewa. Oshi Tapi Tewa. Oshi Dewa. Ikemasen. Yes nih, benar sekali. Oke des. Bagus ya Tata Sang ya. Tidak boleh menekan tombol merah. Selanjutnya coba oleh Ade Sang. Akai Botang. Yang bawah. Akai botang no tonarimo. Itu tadi osu ya, Teh? Oshi. Oh ya, Oh, Oshi. oshi. Oshi tewa itemasen. Itemasen. Ike. Ikemasen. Iya desu ne. Berarti tidak boleh juga menekan tombol sebelah tombol warna merah seperti itu. Ini desu ne. Tewa ikemaseng artinya tidak boleh minasang ya. Mari kita bikin contoh kalimatnya. Kita pakai bumbu yang kemarin ya minasang ya. Tidak boleh tidur dari jam selesai. Tidak boleh tidur di jam 5 sore. Ada yang bisa? Ada yang mau? Ada? Ada yang coba? Gaza-san. Eh, Dame desu ka? Nggak boleh ya? go go eh Gogo. go go Jini Jam berapa? Ji go go Jam 5. goji goji Goji. Pakai partikel apa kalau waktu? nih Nih. nih em, net nete Nete. nete wa Nete wa. ikemasen. Ike masen. So desu ne. Gogo goji ni nete wa ike masen. Jadi tidak boleh tidur jam 5 sore. Seperti itu. Iya desu ne. Bisa minasang ya? Nah, nanti kita bisa simpulkan nih perubahan bentuk ten sudah kita pelajari apa aja. Nanti ya. Nah, oke desu ne. Bisa minasang ya? Sensei mau nanya dong, Ya, boleh-boleh. kan itu nemas jadi nete Mm-mm. itu itu Apa? kenapa jadi nete? Oke. Karena belakangnya Karena kenapa? Enggak, kemarin saya udah bilang kalau misalnya
Kalau huruf yang memiliki satu kata saja sebelum mas, seperti nimas, nemas, itu biasanya termasuk golongan kedua. Desho? Oh, yang ditambahin T Hmm, aja. so des. Oke. Masa hilang ditambahin T. Jadi kalau golongan dua itu bukan hanya huruf yang pakainya huruf vokal E saja ya minusnya, tapi Hmm. kalau ada satu huruf saja itu berarti menggunakannya golongan dua seperti itu. Oke, Oke thank deh, you, Sensei. oke deh. Ada lagi binasan? Hai. Kita boleh gabungin dua bumbu ini binasan ya. Coba siapa yang bisa menjawab, saya kasih nilai. Tambahan nilai. Nah, seperti ini ya binasan ya. Karena tidak boleh memotong kue di kamar. Kamar itu ya. Karena tidak boleh memotong kue di kamar, bolehkah apa-apa boleh? Boleh aku me, selesai membawa kuenya ada kata selesai kuenya membawa kuenya di misalnya di apa sih namanya tuh dapur ke dapur sebenarnya. Oke, ada yang bisa minasang? Saya pengennya bukan coba-coba atau harus misalnya dibantuin, tapi harus sekaligus benar. Ya, karena ini dapat nilai. Betul. Ada yang bisa? Jangan, nggak apa-apa minasang kalau salah juga. Ya udah kita skip ke orang lain gitu. Coba aja dulu. Ada yang mau coba? Nih, Mina. Mina. Coba sensei saya. Oh, Tony Mungkin Sanginjang. tak bisa tapi saya coba aja. Ya, bagus, bagus. Eh, Keki wa Hmm? kalau nggak salah ini tempat keki wa Hmm? kirimas kirite kirite Hmm? imasen kara Eh, emang tidak boleh apa bahasa Jepangnya? tidak boleh eh apa ya tuh. Tadi tuh di atas tuh di atas. Hah? Ya tadi kan aku bilang kirite Kirite emang iya eh kirite. kirite wa ike Pi- oh ikemasen salah baca sensei. Bukan, masih salah. Masih salah. Aduh. Salah. Kira-kira yang mana dulu? Oke, saya bantu tapi setengahnya deh. Berarti saya kasih nilainya setengah, mau nggak? Malah nawar ya. Ya udah coba dulu sendiri deh, Tony Sang. Yang lain dulu lah boleh Ya sensei. udah, tulis yang lain Sang. Dozo, dozo, dozo. Yang Saya lain. mau coba, Sensei. Coba-coba kata Sang. Ah, kamar tuh Heya kan? Hea. Ah, Heya nih. Emang Hea nih. Eh, Heya de. Emang D. Nih gak sih? Kan tempat. Nih? Oh, gitu. Iya, pakainya nih. Gitu. Nih Terus kan? Heya nih. salah. Heya nih. Hea, Kekio. hea nih janai, hea nih janai. Eh, Bukan, bukan pakai nih. Yang lain dulu berarti gak sang ya. Yang lain dulu Oke. ya. Oke. Tata sang. Oke, Sensei. Heya de. Ya, Dek. Emang, Dek? I, eh, Hmm, saya nanya aja sebenarnya. iya, iya betul. Kenapa pakai Dek? Karena eh, kan untuk ini ya, Sensei, Apa? buat buat memisahnya itu loh. Emang ada pemisah pakai Dek? Hmm,
Hmm. Ya udah lanjut dulu deh, Hmm. Tante Sang. Ya deh. Hea de kekio Kekio, kekio kite kite, wa ikenai. wah, ike di sini pakainya pakai ike maseng dulu ya. Ike maseng, Oh, ibu ikimasen. Terus no no de no jadi no. kita belum belajar node ya. Oh, tadi pakainya no. Hmm? Kenapa pakai no? Karena itu apa Hmm. karena? Oh, karena eh apa ya Sinja? Oke ya, skip Teman-teman. dulu ya, cut Skip, dulu skip, ya, skip. skip dulu ya. Ada yang mau lanjutin? Ini nih. Oh, Yan Sang. Silakan Yan Sang. Iya, Dek, Kikyo Kitewa Ikemasen saya. Kara, Daidoko. Cina, Dai, Daidokoro. Dokoro, Daidokoro de. De, Oh ya, De, bentar. Apa boleh sampai selesai? Daidokoro ini Ni, eh, Kikyo Mote. Kekio, Mote. 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 Mo. Ike. Motemo, Ida. Ii desu ka? Ini kerja sama kalian bersama ya, tapi semua jadi milik Ian Sang. Dia silakan dibaca Ian Sang. Saya adik Kekyo Kitewa Ikemasen saya. Daidokoro ni Kekyo Mote Ida. Hai, benar sekali. Ini tadi saya tanya, pertama tuh tadi Tonisa bilang kekinya dulu pertama, sedangkan kan di sini ada kamarnya dulu ya. Kalau ada tempat atau waktu diusahakan tempat sama waktunya dulu. Makanya bisa ya deh benar tadi Gaza Sang ya. Terus tadi pakainya ni atau de. Nah, Gaza Sang tadi mayo ya, bingung antara pakainya ni atau de. Nah, sebenarnya tuh pakainya de. Kenapa? Karena di sini ada sebuah kegiatan ya. Kirimas, ada memotong kue. Ingat tidak kalau misalnya partikel di yang ada kegiatannya itu menggunakan partikel D. Oke. Terus di sini pakai partikel D tadi dilanjutkan oleh kata sang. Keki o kitewa ikemaseng. Nah, tadi Tata Sang itu bilangnya adalah node. Padahal node kita belum belajar ya. Itu nanti di N4 gitu ya. Nah, terus harusnya adalah kara des nih. Karena yang kita sudah pelajari. Nah, heya de keki o kitewa ikemaseng kara. Terus tadi dilanjutkan oleh Ian Sang desu ne. Daidokoro ni keki o motte mo ii desu ka? Kenapa di sini pakai i? Pakai ni. Kan sensei ini ada membawa kue. Masalahnya itu kita itu membawa kuenya itu ke dapur, bukan di dapur. Gitu Minasang. Ke itu kan boleh ada ya boleh pakai boleh pakai ni. Nah, ternyata Ian Sang pakainya ni seperti itu. Jadi boleh-boleh aja. Boleh nggak sensei pakainya Daidokoro boleh-boleh aja sih sebenarnya. Seperti itu. Iya desu ka? Bisa dipahami ya Minasang ya? Oke. Sensei, kok Ya, itu menjadi motemoi desu ka? kan dari kata membawa itu tadi mochimas. Mochimas. Ah, Mochimas. So, mochimas berarti perubahannya bentuk apa? Golongan berapa? Mochimas. di mote. Mote, karena ini golongan Iya, satu. tapi Mochimas. ada moi. Oh, Kan ini moi. kan bumponya meminta izin. Moi Oh desu iya ka? iya iya, moi desu ka? Mm-mm. Oh iya. Benar Hai sekali. hai hai. Oke desu ka? Bisa ya? Sensei, Ya. sensei itu berarti dua dua pakai yang ganti T itu berarti enggak apa-apa ya? Yang mana? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, kan kita sama mote gitu. Iya, nggak apa-apa kan ini beda bumpo ya. Maksudnya kan kalau yang pertama yang ini, kalau yang kedua ini beda kalimat, beda katanya seperti itu. Boleh-boleh aja.
Kadang kan banyak juga satu kalimat itu banyak bumponya nggak apa-apa kok. Oh, hai hai. Oke, Deska. Bisa minasan ya? Selanjutnya kalau begitu. Kita langsung ke bumpo berikutnya. Kore desu ne. Nah, menyampaikan dua aktivitas atau lebih ya biasanya minasan ya. Biasanya itu kata kerja bentuk T aja. Seperti itu. Nah, digunakan untuk menyampaikan kegiatan yang sudah atau sedang dilakukan dalam beberapa waktu yang lalu. Dalam bahasa Indonesia berarti setelah nani-nani, habis ini, lalu melakukan ini. Jadi untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara berurutan ya minasan ya. Untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Jadi minasan diperbolehkan untuk menuliskannya itu lebih dari dua ini kegiatannya minasan ya. Jadi misalnya ini belum bumbunya misalnya ya kata kerja bentuk T, T, terus langsung lagi kata kerja bentuk T-nya, terus kata kerja mas belakangnya atau bentuk apapun, bumbu apapun yang minasanya. Seperti ini minasang. Haya saya o arate, kite sarani oite kudasai. Tolong dari kata tolong ya minasanya. Tolong dari pertama cuci sayurnya. Setelah itu dipotong, lalu taruh di piring. Gitu. Jadi kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Jadi nih. Lalu di sini nih, shoyu o irete, butaniku o irete kudasai. Masukkan kecap, tolong masukkan kecap asin, lalu masukkan daging babinya. Seperti itu. Yes, Kak? Nah, lalu di sini, sara o tote kokoni oite kudasai. Tolong ambilkan piring, lalu tolong letakkan di sini. Coto sara o kokoni oite. Ponggo sang ni, Ponggo sang tori sang oyo bimas ne. Aku mau panggil Ponggosan dan Lee. Jadi piringnya aku taruh sini sebentar ya. Jadi ini dua kegiatan yang dilakukan secara ini apa sih berurutan ya gitu ya minasang ya. Ini sekarang. Ini boleh kata kerjanya itu yang depannya pakai T. Ini minimal ya minasang ya. Minimal itu boleh kata kerja bentuk T-nya satu dan belakangnya itu kata kerja apapun. Kata kerja. Nah, boleh lebih dari satu, boleh lebih dari dua. Kalau lebih dari dua berarti kata kerjanya itu, kata kerja bentuk T-nya itu ada banyak. T, dan lain-lain. Lalu kata kerja bentuk biasa. Seperti itu. Mari kita contohkan ini misalnya ya. Saya sudah makan sayur. Lalu belajar dan menulis dan membeli misalnya membeli buah-buahan. Saya sudah makan sayur, lalu belajar dan membeli buah-buahan. Ini ada 3 kata kerja yang misalnya dilakukan secara berurutan. Kira-kira bagaimana nih? Ade-sang. Ade-sang. Hai hai Sensei. Berarti harusnya watashinya dulu ya Sensei. Watashi. Iya, benar. Watashi wa sayur tuh Yasai. oh yasai. Yasai. Watashi Oh, sayur wa- dan makan berarti digabung ya Sensei. Iya benar. Apanya dulu? Makannya dulu, sayurnya dulu. Sayurnya dulu. Berarti Yasai. yasai o. Oh yasai o tabe te. Pinter. Yasai o tabete. Terus. Belajar itu benkyo ya? Hai, benar, benkyo. Benkyo. Lalu Ini dulu pakai bentuk T-nya dulu. Benkyo itu apa? Perubahan bentuk T-nya. benkyo. Oh shite. Benkyo, shite. Terus, dan membeli buah-buahan. Membeli. Kudamono. Hai, Oh, kudamono ya. kudamono.
o. Bener o. Ya benar-benar Oh benar. kuda Kuda mono mono o. o. Boboan itu. Ini kuda mono. Kuda mono ya. Kalau membeli berarti. Apa? Bentar saya cari. Eh, Kaima Kai Kaimasi. mas. Kai? Kaimas ya. Ya kai. Benar tadi. Kaimashita. Kenapa pakai kai mas tak? Kenapa nggak kai mas, Ade Sang? Karena ada catatan saya tadi. Kaimashita karena Oh. Karena mas, karena oh nih ada yang tahu tuh di atas. Kenapa nggak kaite? Kenapa kaite? Kan ini di akhir kalimat ya guys, gagasan di akhir ini karena karena dia jadi kelompok 3 sensei. emang kelompok yang lain nggak boleh. Enggak, Ade Sang, karena di sini karena udah terjadi ya. Di sini ada kata sudah. Karena berarti lampau kegiatannya seperti itu. Hai. Yes, man. Oke, Ade Sang. Bagus ya Ade Sang ya. Sekali lagi dibacakan. Watashi wa yasayo tabete Ini dibaca aja. Benkyo shite kudamono o kaimashita. Yes, nih, bagus sekali. Watashi wa yasai o tabete benkyou shite kudamono o kaimashita. Yang akhirnya itu harus tidak usah pakai bentuk T lagi, misalnya yang akhir itu. Disesuaikan saja. Kan ini kenapa menggunakan bentuk ta? Karena di sini ada kata sudah ya, berarti lampau. Arigatou gozaimasu. Oke, ini desnya Desang. Satu bumbu lagi minasang ya. Menggunakan bentuk T. Nih. Boleh, apa boleh? Tadi yang bumbu tadi minasang ya. Apa boleh saya membeli permen terus pergi ke minimarket dan dan membayar permennya. Harusnya apa boleh saya pergi ke minimarket ya, misalnya balik ini ya. Apa boleh saya pergi ke minimarket? Terus membayar sih? Market membeli permen dan membayar permennya. Apa boleh saya pergi ke minimarket, membeli permen dan membayar permennya? Yang mau coba silahkan. Dazo. Inasan jangan ragu-ragu, nggak apa-apa, salah juga kok. Ini pasti ada yang bingung ya. Minimarket itu apa? Kongbini desu ne. Kongbini. Oke. Ada yang mau coba? Dozo minasan. Jangan takut-takut. Justru kalau minasang diem, itu jadi nanti ngehambat minasang. Cobain aja dulu. Harus dicoba. Jangan takut-takut. Dozo. Ada yang mau coba? Aham. Saya matiin zoomnya ya. Ayo silakan minasang Dozo. Ayo. Nggak ada yang mau coba nih. Beneran. Ian Sang? Kongbini. Hai. Kongbini. Selesai. Kongbini.
Kombini ni itemoi Ini kita mati temoinya nanti di belakang dulu. paling belakang berarti ya. Iya, paling belakang. Oh, Pergi. ini ite Ite, ini spesial ya. Oke, bagus. Terus membeli permen ame kate ame ameo ame o kaite kaimas kai kaimas kate kate ame o ameo araite haraimas arate haraimas. Berarti akan berubah jadi arate harate. Apa boleh? Bumbunya apa? arate moi desu ka? Harate moi desu ka? Bagus sekali ya Yansang ya. Moi tido yonde kudasai. Kombini ni ite ame o kate ame o harate moi desu ka? Ii desu ne. Bisa ya? Kantan desu yo ne. Gampang ya minasan ya. Oke desu ka? Hai. Sampai sini dulu ada yang mau tanyakan dulu tidak Minasang? Dozo. Ada yang mau tanyakan dulu? Nggak ada? Oke deh. Saya mau nanya Sensei. Boleh, boleh, boleh Gaza-sang. Coba, kenapa pas yang kalimat yang dilakukan sama Adesan tadi tuh belakangnya kaimashita, tapi Mm-mm. yang dilakukan Yansan malah harate. Kenapa nggak haramashita? Karena di sini bumponya berbeda ya, Gaza-sang. Kalau yang tadi yang Ade-sang itu bumponya adalah saya sudah makan sayur. Seperti itu. Jadi kalau sudah itu bumponya adalah menggunakan bentuk lampau ya. Sedangkan yang Ian-sang itu bumponya itu adalah permintaan izin. Apa boleh saya pergi ke minimarket seperti itu. Ini kan beda tuh bumponya. Seperti itu Gaza-sang. Ideska. Jadi di belakangnya itu nih kalimat belakangnya itu tergantung bumbu apa yang dipakai yang paling depannya seperti itu Gaza-sang. Apa Gaza-sang mau coba? Mau coba Mau Gaza-sang? coba, mau coba. Coba nih misalnya bumbu apa nih ya? Seperti ini. Tidak boleh, tidak boleh tidur. Sama saya tidur jam jangan jangan Gaza-sang pasal tidur mulia tidak boleh eh menuangkan saya jangan tidak boleh membuat pesawat kertas. Nah, terus tidak boleh membawa pesawat kertas, memotong kertas dan membuang kertasnya di atas meja. Silakan, Gaza-san. Tidak boleh membuat pesawat. Kalau pesawat kertas itu adalah kami hikoki desu ne. Kami hikoki. Berarti mana? Eh, kami hikokio Kami hikoki o. sukut eh, Hai, benar. sukute Sukute. Terus eh, memotong kirite kirimas kami ya. Berarti oh kami o. kami yo kite Kite. Bagus. Membuang mem kertasnya di atas meja. Berarti di atas mejanya dulu. sukue no ue ni Sukue, sukue no ue ue ni membuang sutemas. ah su- Sutemas. sute sute mas apa ya Sutemas. Temas. Golongan sute apa tuh? te oh Berarti golongan golongan dua ya iya. sute sute Sute. Kan ini sutemas nih. Maka ya perubahannya apa? jadi sute Sute. sutete sutete Sutete. sete wa Wah. ikemasen Ikemaseng. Benar sekali.
いいですか、ガタさん。 Oke, ngerti Sensei. Thank Oke you. des, oke des. Saya, saya Uen, paham minasan. Ya, Yan-san. uene ueni kami. Pakai kami Kami, lagi. kami. Oh, boleh, boleh. Kami, oh. Shitete wa ikemasen. Boleh, boleh. Kami, oh, shitete wa ikemasen. Yes, nih. Bagus sekali. Bisa minasan ya. Intinya satu, minasan harus menguasai dulu perubahan bentuk T. Setelah perubahan bentuk T, minasan silakan hafalkan bumpo-bumpo yang menggunakan perubahan bentuk T tersebut. Tes deh, bisa minasan ya. Oke, deh, sekarang. Hai, mari kita lihat dulu minasan ya di sini. Oke, mengenai perubahan bentuk ini dulu, ada yang mau tanyakan dulu tidak? Nggak ada? Oke, kalau begitu kita langsung saja ke yang berikutnya. Ini kata sifat ya minasan ya. Kemarin kita udah mempelajari kata sifat ya minasan ya. Kata sifat itu seperti cantik, tinggi, besar. Seperti itu kan? Kita udah belajar dong. Ya dong, ya kita udah pernah belajar. Nah, kata sifat itu juga bisa digabungkan ya minasan yang menggunakan bentuk T juga bisa banget ya minasan ya. Jadi seperti yang minasan tahu, kalau misalnya minasan ingin menggambarkan suatu benda tuh misalnya nih, guru itu ceria misalnya seperti itu, atau enggak temannya minasan itu ceria, tapi kan si orang itu tuh nggak cuma ceria doang, misalnya udah ceria, cantik, terus apa lagi minasan, misalnya tuh berisik misalnya seperti itu ya minasan ya. Jadi kata sifatnya itu tuh ada dua ya gitu ya, ada dua atau lebih. Nah biasanya perlu kata sifat i ya minasan ya, kalau minasan masih ingat kata sifat i itu, kata sifat i-nya akan hilang satu, i-nya akan hilang dan digantikan dengan kute. Nah, lalu kata sifat na-nya hilang dan digantikan dengan d. Nah, biasanya contoh seperti ini ya, Shizuka sang wa Shizuka de otonashi josei de. Shizuka itu cewek yang pendiam dan dewasa. Seperti itu. Kore wa kore ni atama ga yokute, sore ni atama ga yokute yume desu. Selain itu pintar dan terkenal. Jadi ini tuh menambahkan kata sifat ya, menambahkan kata sifat yang lebih dari satu gitu loh minasang. Jadi tapi di dalam kurung yang minasang ya, kalau misalnya kita tuh menyebutkannya kata sifatnya itu bagus, yang pertama itu kan di sini ada Shizuka sama Otonashi ya. Itu tuh ke satu derajat ya minasang ya. Kalau bagus ya berarti yang sampai yang kalimat keduanya juga kata sifat keduanya harus bagus. Kalau jelek berarti harus jelek. Seperti itu. Contohnya seperti ini minasang ya. eh, Kertasnya mahal dan mahal dan berat. Ini kan sama-sama ya binatang ya, sama satu ini, satu derajat seperti itu, satu derajat. Kalau mahal sama berat, gak mungkin dong. Kertasnya mahal dan juga ringan, gak mungkin karena kalau mahal itu sains yang samanya itu adalah berat seperti itu. Kertasnya mahal dan berat. Kira-kira ada yang bisa menerjemahkannya? Coba Tony Sang. Hai Sensei. うん紙を、Kami お、wa. 紙は Mm-mm. 重い。Mahal dulu. Eh, mahal dulu. Mm-mm. Ah, mahal dulu. Itu takai. Ya, takai. Berarti Takai. takai desu ne. Tapi kan ini menyambungkan dua kata sifat. I-nya diapain? Takakute. 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 Lalu omoi. Omoi Omoi. desu. Omoi desu. Seperti itu. Oke, Rizka. Bisa ya? Ingat, harus satu derajat ya misalnya. Kalau sama-sama bagus, maka bagus. Kalau jelek, ya jelek. Seperti itu. Boleh nggak yang jelek? Kok boleh, boleh, boleh banget ya misalnya. Contoh seperti ini. Misalnya, apa yang India, jangan direkam ini. Ya udah, India kotor dan berisik. Contoh doang ya. Siapa tahu India tuh nggak selamanya kotor dan berisik. Coba ada yang mau coba? Silakan. Ada yang mau coba? Dozo minna. Minasan.
Apa sang? Tata sang. Baik, Sensei. Hai. In in di Indo. in oh in Indoa. Indoa. Kotor Oh, itu kita naik. oh kit kit kita naik. Berarti kita kutih. Tunggu dulu. Apa yang dihilangkan ya Tata sang? Yang dihilangkan Nih. i-nya. I-nya berarti Berarti kita kita. kita kit, kit, kita kutih. Kenanya kemana? Oh, kita naik kutih. I-nya hilang tidak? Hilang. Berarti Kita na kutih. kute. Berisik itu Ur- urusai. urusai. Uh, urusai des. Hai, urusai. Seperti itu. Kalau Coba husei itu apa sih? apa? Urusei. Urusai, bukan urusei. Oh, Urusai. kalau di anime tuh kayak Uruse ba- gitu ya. Uruse ba- gitu ya. kayak bacot gitu kok juga urusei gitu. Mm-mm. So bilang itu. Ya kalau Oh, misalnya kita udah mulai kesel kalau uruse itu soalnya bahasa kasar ya. Cuman kalau misalnya kita pakai uruse, berarti itu tuh kita udah merasa sangat terganggu gitu. Biasanya itu bahasa kasar seperti itu. Urusai, berarti tapi boleh juga kalau misalnya urusai. Sebenarnya bagus seperti itu ya daripada uruse seperti itu. berarti kalau urusai dan Mm. mare itu maksudnya Yang mana? urusai Oh, dan mare. damare itu diam nggak lu gitu seperti itu kesannya. Oh, hai hai. Heeh. Itu tuh kasar ya itu. Kalau damare, uruse. Pokoknya kalau yang belakangnya gitu, yang nggak ada masnya nggak ada di situ kasar. Gitu. Oh, masa Temi juga sensei? So, mau itu apa lagi? Oh iya, Itu kasar banget. itu bukannya panggilan gitu nggak sih sensei? Bukan. Itu tuh kayak apa ya misalnya kayak pokoknya kasar deh, kasar. Apalagi kalau misalnya nggak boleh ya, nggak boleh. Itu sebenarnya nggak boleh dipakai misalnya soalnya kalau misalnya minasa pakai itu apa kesannya tuh sitsurai desu ne. Kurang sopan. Terus Oh, biasanya itu yang selalu pakai itu laki-laki. Kalau perempuan biasanya nggak pernah pakai. oke oke. Mm-mm. Berarti Oma itu juga sih, Omai. So desu ne. So. Omai Oh, itu pasti kasar sekali dan biasanya itu laki-laki sih. Ya biasalah laki-laki ya gimana ya mulutnya kan kalau laki-laki. oke Seperti oke. itu. Paham Mm-mm. paham sensei. Ya. Ada lagi? Ada lagi minasan? Oke desu ne. Saya mau nanya, Ya boleh. bisa bikin kalimatnya gini ya. Orang itu pintar tapi berisik. Mm-mm. Oh, tapi kalau misalnya tidak satu derajat gitu ya, tapi apa sih maksudnya tuh pintar tapi berisik, ada kata Ya. tapinya. Jadi tidak seimbang gitu. Ah, Tapi berisik. Berarti kalau tapi itu kan ada katanya ga ya. Ga. Ini ga. Jadi gimana nih? Kata mata kuliah saya pintar itu apa? Jozi. Jozu, benar sekali. Jozu Teh, desu ga. jozi desu ka? Nah, berarti berisik itu adalah Bisa ya. urusai. Seperti itu. Oh, berarti nggak perlu pakai PT apa deh gitu ya. Nggak usah, karena ini berbeda ya, tidak seimbang. Kalau pintar berarti, ini kan pintar bagus ya. Berisik jelek, ini udah nggak sederajat. Kalau misalnya tidak sederajat seperti ini, maka biasanya itu menggunakannya desga. Akan tetapi, seperti Atau itu. Ya, iya deska. Sensei mau tanya lagi dong. Ya, boleh. Kan setahu aku kan kalau misalnya juga itu kan mo ya sensei. Tapi Mm-mm. itu kata benda. Ya, Jadi kalau kata sih, kata sifat juga masuk. oh bisa juga sih. Oh, jadi kalau misalnya ya sensei. Selain itu Mm-mm. pintar juga terkenal gitu. Oh, itu ada bumpu lain. Oh, ada lain. Oh, oke oke. Ada Hai, hai. lain nanti itu Minasa akan mempelajari nanti di di itu di N4 nanti ada. Hai, hai, Selain hai. itu ditambah lagi itu banyak banget nanti di N4. Ya des nih. Oke des Kak.
Bisa ya? Oke, desu ne. Hai, ada lagi pertanyaannya, Minasang? Nggak ada ya? Oke, Des. Selanjutnya kalau begitu, kita langsung saja ke bumpo berikutnya, yaitu adalah satuan waktu. Ini kita akan mempelajari mengenai bilangan-bilangan lagi, Minasang ya. Huh, di sini ada nin ya, Minasang ya, jumlah orang. Tapi saya udah bikinin ininya nanti di sana. Jumlah orang. Di sini ada kagetsu, artinya bulan, berapa bulan. Di sini ada kosakata ini Minasang ya. Untuk musim Natsu, Fuyu, Haru, Aki. Natsu itu musim panas, Fuyu itu musim dingin, Haru itu musim semi, dan Aki itu adalah musim gugur. Di Jepang, seharusnya itu sekarang itu adalah musim gugur, ya binasanya. Tapi entah mengapa, entah karena apa, kayaknya tahun ini tuh musim gugur itu di skip. Jadi nggak ada tuh yang warna, nggak ada yang apa sih, nggak ada musim gugur yang di mana tuh anget itu ya biasanya. Saya tuh anget, angin sepoi-sepoi enak banget gitu ya. Nggak ada. Sekarang tuh langsung skip jadi ke musim dingin. Sekarang di Jepang tuh entah kenapa, nggak tahu kenapa di skip tahun ini. Apalagi yang di bagian atas yang misalnya di Hokkaido itu sudah tidak memiliki ini lagi, nggak udah nggak ada musim apa sih, udah nggak ada musim gugurnya ya. Padahal tuh biasanya untuk di bulan November, Oktober, Desember itu sudah musim gugur. Ya bisa menikmati banyak hal gitu ya Minasang ya, anget. Tapi kalau ternyata sekarang tuh langsung di skip, langsung apa sih, Yuki itu turun Minasang di bulan Oktober. Bayangin Yuki turun Oktober. Bedanya semi sama gugur apa Sensei? Kalau misalnya musim semi itu di mana eh, hangat ya, ke sana itu hangat, terus banyaknya itu bunga-bunga bermekaran seperti bunga sakura. Kalau musim gugur itu berarti yang berguguran seperti bunganya tuh warnanya tuh warna coklat, coklat itu loh. Nah, coklat-coklat itu gugur biasanya kalau di Jepang tuh. Dan kalau musim semi kan kesannya itu bunga ya, biasanya bunga. Nah, kalau misalnya musim gugur itu peralihan antara musim panas dengan musim dingin. Jadi kesannya itu hangat gitu loh, misalnya hangat-hangat tapi dingin. Gimana sih, memang adem gitu loh, adem minasang tapi dingin. Tapi dingin tapi nggak sedingin itu gitu, seperti itu minasang. Gimana jelasinnya ya? Oke, kalau Tokyo turun salju nggak sebanyak yang di Saitama kan ya saya temanku. Iya, Tokyo itu udah jarang banget turun saljunya Minasang ya. Kalaupun turun salju, ya tetes-tetesan doang, dikit-dikit doang. Nggak sampai menggunung seperti yang daerah atas seperti itu. Jadi Minasang kalau pengen ngeliat salju yang benar-benar gunung, boleh pilih bagian atas Jepang ya Minasang ya, seperti Hokkaido, Aomori, Saitama itu boleh. Kalau Tokyo ke bawah Soto desne itu tidak terasa saljunya, cuma kerasa anginnya doang, kerasa dinginnya doang seperti itu. Nah, jadi kalau di anime, kok itu di anime Tokyo ada saljunya. Tokyo itu nggak pernah sampai menggunung ya minasa ya, nggak pernah. Oh kalau menggunung kasihan dong. Ini apa sih, mereka nggak bisa beraktivitas dengan baik. Jadi Tokyo itu nggak pernah menggunung. Kalau pengen menggunung saljunya di atas di Hokkaido. Saya pernah di Hokkaido apa sih minasang, saya tuh ngebasahin handuk handuk saya basah, terus saya bawa keluar itu, bukan kan maksud saya tuh kayak keangin-anginin nggak sih, maksudnya emang salahnya saya tuh dikiranya tuh bakal keangin-anginin, bakal kering gitu, ternyata beku Mina. Beku sebeku-bekunya selama 5 menit gitu. Jadi ya udahlah. Yang bagian atas itu yang paling dingin ya Minasang ya. Silakan kalau mau ke atas. Kalau Minasang ini kalau misalnya ke daerah yang dingin, dimohon itu siap-siap ya Minasangnya, kan kita itu beda ya Minasang ya. Hidung, telinga, bibirnya, kulitnya itu berbeda. Kalau misalnya sudah seperti itu tuh alangkah baiknya nanti kalau di Jepang tuh siap-siap vaselin untuk membuat bibir terus kulit kita tuh lebih lembab lagi, karena ya beda kan kita tuh ya. Seperti itu. Terus telinga itu kadang ada yang suka sampai berdarah karena saking keringnya kalau misalnya sudah salju. Jadi tolong diusahakan untuk membawa pakaian hangat. Kita tuh emang nggak tahan, kita tuh di sini emang kepanasan, tapi kalau di sana misalkan kita tuh kedinginan, tengah mati gitu loh. Jadi enggak, saya tuh mau ini aja deh, kayak pakai baju seksi waktu salju, nggak bisa langsung mati yang ada. Mantap, pasti aku dan teman-teman semua bisa ke Hokkaido, amin. Ya, amin, Minasang. Pasti bisa kok. Nah, cuman kalau misalnya Minasang tinggal di Tokyo, ke Hokkaido tuh agak mahal gitu.
Kalau misalnya mau ke Hokkaido, sebaiknya di atas aja, yang bagian atas minasan. Bisa aja sih, cuman agak mahal aja tiketnya. Gitu. Harus naik pesawat soalnya. Hmm. Lanjut ya minasan ya. Nah, kita langsung ini menyatakan intensitas aktivitas pada suatu waktu ya minasan ya. Itu artinya tuh kai, berapa kali kita menanyakan berapa kali terjadi sesuatu, frekuensi terjadinya. Contohnya di sini minasan ya, daidokoro wa kirei desu ne. Dapurnya bersih ya. Ichinichi ni dalam satu hari, nankai daidokoro o soji shimasu ka? Dalam satu hari membersihkan dapurnya berapa kali gitu. Menanyakan berapa kali. Ichinichi ni dalam satu hari, nikai daidokoro o soji shimasu. Dalam satu hari saya membersihkan dapur 2 kali seperti itu. Watashi wa kirei na mono ga suki desu. Saya menyukai barang yang bersih. Ichinichi ni nikai osara o araimasu. Dalam satu hari saya mencuci piring 2 kali. Hai. Coba saya tanya minasanya kepada minasang. Dalam satu minggu kita berapa kali minasang belajarnya? Satu minggu berapa kali belajar? 4 kali belajar bahasa Jepang. Nah, pertamanya itu adalah rentang waktunya dulu ya minasang ya. Satu minggu itu adalah ishukan. 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 Pakai partikel apa kalau misalnya udah rentang waktunya? Nih. 4 itu apa minasang? 4? 4 apa minasang? Yonkai ya sensei. Hai, yongkai. 4 itu yong. Berarti kalau Yonkai. misalnya hai, kali itu kai. Yongkai belajar bahasa Jepang. Nihongo o Nihongo wo benkyou shimasu. benkyou shimasu. Ya. いいですね。1週間に4回 Nihongo o benkyou shimasu. Dalam satu minggu, saya belajar bahasa Jepang 4 kali. Ini desu ne. Ada lagi minasan, contohnya lagi seperti ini. Dalam sehari, saya makan 3 kali. Iya nggak sih? Coba ada yang bisa. Dalam sehari, saya makan 3 kali sehari. Betul? Saya mau coba sensei. Oh, silakan. Silakan, Kenzo-san. 一日に Hai. 1日に3回3回makan 食べます。 sudah. Iya sih. Oke, desu ka. Bisa ya minasan ya? Kantang desu ne. Ini gampang nggak sih? Oke desu ne. Nah, untuk bentuk pertanyaannya adalah nankai minasan ya, berapa kali. Minasan wa ichinichi ni nankai o inori shimasu ka? Coba saya tanya dulu ya. Ade-san. Hai sensei. Ade-san wa ichinichi ni nankai o inori shimasu ka? Bagi yang muslim. Oinori shimasu itu berdoa atau sembahyang. Oh, iya. Oinori shimasu. Iye. Kok iye? Dalam sehari. Berarti ichinichi. Ichinichi ni. Hai. Ichinichi ni gokai. Ini nih, gokai. Kore desu, sembahyang. Oh itu. Oinori shimasu. Ii desu ne. Oke desu ka? Ichinichi ni gokai oinori shimasu. Oke desu ka? Bisa ya? Contohnya apa lagi minasan? Desu ne. Minasan wa ichinichi ni nankai nemasu ka? Berapa kali tidur? Ada yang bisa jawab? Tony-san, ichinichi ni nankai nemasu ka?
Ichi ni chini ikai nemasu. Ah, eh? Oh, enggak tidur Ichi siang ya ni jadi. Oh, iya ya udah sih nggak apa-apa sih terserah Tonisang. Tonisang ichi ni nangkai ne mas ka? ikai nemasu. Ikai ne mas. Tidur kan sensei itu kan? So. Oh Jadi ya, Tonisang siang nggak tidur ya? enggak sensei. Oh, so nanda. Oke. Kadang-kadang aja sih. Tokidoki desu. Tokidoki. So. Tokidoki nikai des. Tokidoki nikai ne Ah, mas. Hai. nemasu. Oke des. Bisa ya? Oke des nih. Bisa minasang ya? Jadi untuk menanyakan, memperjelas suatu intensitas aktivitasnya minasang ya, frekuensi melakukan kegiatan tersebut berapa kali. Seperti itu. Ini des nih. Oke des kan minasang. Kira-kira mengenai kai-kainya dulu nih. Nah, ini berapa kalinya ada yang mau tanyakan dulu tidak mengenai bumpo ini sebelum kita terjun ke sini ya minasang ya. Yang mau nanya sensei. Boleh gak Sasang? Kenapa nggak pakai yang waktu itu Hitotsu, Yang mana? Futatsu? Tidak bisa. Hitotsu Futatsu itu untuk menjelaskan berapa banyak benda. Setelah ini kan ada lebih banyak lagi gak Sasang? Tenang dulu ya. Nanti dulu. Karena yang ingat ya, Futatsu Hitotsu itu untuk jumlah barang ya. Kalau ini tuh untuk berapa kali. Seperti itu. Oke, karena sudah di-mention oleh Gaza-sang, berarti selanjutnya adalah menyatakan satuan jumlah ya Minasang ya. Minasang seperti kemarin sudah mempelajari satu, terus apa aja misal satu buah, dua buah, terus 1 tahun, 2 tahun, iya nggak sih? Terus ini sekali, 2 kali. Nah, berikutnya kita akan mempelajari keterangan bilangan lain ya Minasang ya. Jumlah satuan. Oke, catat selesai. Jumlah satuannya itu sebenarnya ada banyak ya Minasang ya. Sebenarnya ada banyak. Dan saya 3 hari. Sanji so, 3 hari belum. Hari-hari itu belum. Nanti kalau hari itu keterangan waktunya nanti. Kalau itu nanti. Kita mempelajari satuan jumlah dulu ya, jumlah barang dulu. Ini kita akan mempelajari ini. Nah, ini saya hanya menuliskan yang penting-penting aja ya Minasang ya. Yang penting-penting saja dan yang paling sering dipakai. Ini untuk satuan barang itu seperti biasa Minasang ya. Biasanya itu untuk barangnya itu kursi, meja, tas dan lain-lain. Semua barang yang maksudnya itu yang bisa dipegang oleh tangan ya Minasang ya. Bukan oleh telapak tangan, tapi maksudnya satu tangan penuh. Ya dari lengan, satu lengan penuh gitu loh misalnya. Satu buah. Satu buah tuh hitotsu, 2 buah itu futatsu, 3 buah mitsu, 4 buah yotsu, 5 buah itsutsu, 6 buah mutsu, 7 buah nanatsu, 8 buah yatsu, 9 buah kokonotsu, 10 buah to. Nah, minasang kalau ini untuk bertanyanya itu ada berapa buah, itu adalah ikutsu. Soalnya kalau misalnya tuh barangnya itu bukan ada 10 tapi ada 11 gimana? Nah, spesial untuk yang cucu-cucu ini minasang ya, buah. Nah, kalau udah ada buah ini, kalau misalnya nomornya itu di atas 11, maka ditaruhnya itu angkanya saja, nggak usah pakai cucu gitu. Jadi kalau misalnya dibilangin buah misalnya ada 11 kursi, misalnya seperti itu. Iswa juichi arimas aja seperti itu. Ikutsu arimasu ka? Juichi arimas. Ingat ya, kalau cucu ini di atas 11 pakainya angka saja, nggak usah pakai tsu lagi. Oke, Deska. Bentuk pertanyaannya adalah ikutsu. Oke? Hai, ini ada pertanyaan dulu nih. Sanichi, enggak sih. Sanichi. Oh, kalau hari-hari. Hari-hari itu bukan sanichi. Bukan sanchi. Tapi, apa coba yo? Mika. Nah, nah, itu makanya itu keterangan waktu nanti dulu ya, minasang ya. Keterangan waktu nanti dulu. Ini keterangan jumlah barang dulu. Contohnya seperti ini ya minasang ya. Hai, tomodachi ni kopu o futatsu moraimashita. Saya mendapat 2 buah gelas dari teman. Seperti itu. Mika yang kalian so desu ne. Benar. Kalender. Ini contohnya seperti ini minasang ya. Kita bikin contoh kalimatnya. Saya membeli
tiga buahなんでしょうね. 3 buah apa ya minasang? 3 buah buku. Silakan, ada yang mau coba? Ade-san. Watashi wa Watashi wa membeli dulu atau buku? Harusnya membeli bukunya itu dulu ya? nanti di Barang belakang dulu buku. ya? Barangnya dulu, benar Oh, sekali. berarti buku hon, Hong. hon, Pakai partikel apa? oh, oh. Ya, Hong oh. Tadi 3 buah itu Di sini. Mitsu Mitsu, membeli itu mashita. kaimasta. Mm-mm. Saya membeli 3 buah buku. Berarti di bahasa Jepangnya adalah Nihongo de Ah, Ade-san. apa, Sensei? Silakan. Nihongo de nandesu ka? Saya membeli 3 buah buku. Oh, watashi wa hon o Mitsu. mitsu kaimashita. Hai, desu ne. Bagus sekali Ade-san ya. Watashi wa hon o mitsu kaimashita. Oke desu ka? Hai, minasan saya tanya ya, minasan ya. Minasan wa, minasan no hon wa, hon ya. Minasan no hon wa, ima, ikutsu arimasu ka? Ikutsu arimasu ka? Ada yang bisa jawab? Minasan wa ima, hon wa ikutsu arimasu ka? Berarti minasan punya berapa buku sekarang? Seperti itu. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ya, yang sang. Ratusan arimas. Ya. Ratusan arimas. Taksang pakai cucu dulu dong, yang ya. Kalau banyak, Kalau iya kan, perwakilan aja deh, perwakilan yang bahasa Jepangnya aja. Kutatsu arimas. Kutatsu arimas, boleh sekali. Jadi ada 2 buku. Ini desu ne. Bisa ya? Ini selain untuk barang, bisa juga untuk orang yang minasanya. Yang ini untuk jumlah orang yang minasanya. Bumbunya masih sama. Biasanya itu ini yang minasanya. Jadi ini bumbunya bentar dulu. Bendanya O atau pakai ga, lalu keterangan bilangnya baru ada kata kerjanya di belakangnya. Oke, jadi kata bilangannya itu pasti ada di belakang kedua yang minasanya seperti itu. Nah, ini untuk orang, satuan orang, itu yang spesial itu hanyalah 1 dan 2 saja. 1 orang itu adalah hitori, 2 orang itu futari, dan selanjutnya itu tinggal tambahin nin saja. Sanin, yon, untuk 4 nih spesial mensan yon, bukan yongning tapi yonin. 5 gonin, rokunin, nananin, hachinin, kyunin, junin, dan untuk pertanyaan adalah nanin. Nah, selanjutnya di sini ada untuk ini unit ya minasang ya. Jadi untuk alat barang-barang elektronik itu biasanya menggunakannya dai. Tinggal tambahin aja semuanya itu pakai angkanya, tinggal tambahin dai saja. Ichidai, nidai, sandai, dan lain-lainnya. Untuk pertanyaannya adalah nandai. Artinya unit. Nah, ini untuk lembar. Nah, kalau lembar itu menggunakannya mai. Ichimai, nimai, sama, yongmai, seperti itu, dan lain-lainnya. Tinggal angka ditambahin mai saja. Lalu di sini ada sekali ya minasang ya, nih yang kali-kali tadi. Kalau kali itu pertama adalah ikai yang spesial, ikai. Terus nikai, sangkai, yongkai, gokai yang spesial juga ada 6. Rokai, 7 nanakai, 8 juga spesial hakai. Lalu ada kyukai, jukai, spesial juga 10, jukai. Lalu berapa kali ada nankai. Ini segelas, 2 gelas ya minasang ya. Segelas itu adalah ipai. Ipai, nihai, sambai, yonghai. Sebenarnya masih banyak ya minasang ya. Cuman tadi tuh keburu masuk kelas, jadi saya nggak bisa masukin semuanya. Seperti itu sebenarnya masih ada banyak. Mari saya perlihatkan ya minasang ya. Itu. Satu masuk dulu saya. Bentar dulu minasang, saya liatin dulu. Nah, ini dia.
Oke des. Kore des. Hai, minasan bisa dilihat nih. Ini ya minasan ya. Nah, ada banyak ya minasan sebenarnya ya. Tuh, ada banyak tuh. Tuh, tuh. Nah, ini satuannya semua yang minasan ya. Yang tadi kendaraan dan mesin itu biasanya menggunakan dai, unit artinya. Lalu ini untuk barang yang tipis, mai, lembar ya. Biasanya itu dipakai untuk kertas, baju, kaos, piring, CD, dan lain-lain. Pokoknya yang tipis-tipis itu menggunakannya mai. Termasuk piring yang minasan ya, mai. Lalu di sini kai itu apa untuk beberapa kali dilakukan ya minasan ya. Lalu ini di dalam gelas adalah hai. Misalnya satu gelas ipai, berarti dua gelas nihai seperti itu. Saya minum dua gelas susu, berarti gyunyu o nihai nomimashita seperti itu. Terus di sini ada binatang kecil yang biasanya maksudnya binatang yang ukurannya itu tidak terlalu besar, seperti ayam, kucing, ikan, burung dan lain-lain. Itu biasanya menggunakannya piki atau hiki ya biasanya. Ini ada yang spesialnya ipiki, ini hiki, sambiki, ini spesial ada yang spesialnya. Dan untuk bentuk pertanyaan adalah nanhiki. Seperti itu. Ini untuk barang-barang yang panjang adalah hong. Contohnya seperti besi, botol, ballpoint, pisang, sapu, sumpit. Pokoknya untuk barang-barang yang bulat dan panjang, itu tuh biasanya pakainya hong. Itu bisa diungkapkan dalam bahasa Indonesia itu batang ya, minasang ya. Hai, boleh minta linknya, Sensei? Ininya minasang linknya ya, saya kirimin ya. Nih, karena menurut saya tuh ini yang paling lengkap. Nah, tadi ya minasang ya, saya kirimin sekarang. Contoh mata saya. Bentar ya minasang ya. Bentar. Hai. Ini dia. Itu linknya, minasang silakan lihat di situ saja. Satuan hitung atau josushi ya minasang ya. Silakan. Ini untuk barang yang panjang, hong. Lalu ini untuk buku dan notes ya minasang ya. Untuk jilid. Ini nih, bisanya boleh kamus, majalah, seperti itu. Satsu, jilid ya minasang satsu. Terus di sini ada soku, sepatu dan kaos kaki. Ini tuh artinya pasang ya minasang yang memiliki pasangan itu menggunakannya soku. Terus di sini untuk benda-benda yang kecil dan bulat ya minasang ya, kecil dan bulat seperti buah-buahan yang kecil, batu, terus baut atau kancing baju itu menggunakan ko. Iko, niko, sangko dan lain-lainnya. Di sini ada kotak hako ya minasang ya, hito hako, futa hako seperti itu. Ada juga yang gedung bertingkat itu kai sama juga. Lalu kelompok hang, lalu ada nomor pakainya bang. Baris itu pakainya retsu, binatang besar maksudnya binatang yang ukurannya mega banget ya binatang ya. Itu pakainya to. Nah, lalu ada bundel ya, binatang maksudnya tuh barang yang dibulat-bulatin ya, misalnya dibulat-bulatin kertas yang dibuat-bulatin koran seperti itu namanya bu, ichibu, nibu seperti itu. Iya, saya pusing ya. Saya juga jujur aja bilang saya juga beberapa kadang nggak pernah saya pakai. Contohnya seperti bu ini ya biasanya bu. Ini tuh jarang orang Jepang kan jarang pakai bu itu jarang. Kadang kita tuh untuk lebih mempersingkat itu biasanya menggunakannya futatsu. Futatsu itu saat itu seperti itu aja sih biasanya. Yang paling sering dipakai itu pokoknya yang saya tulis tadi seperti yang ini cucu untuk barang, terus orang, terus mesin, kendaraan, barang yang tipis sering dipakai, kali juga sering dipakai, minuman juga sering, ini binatang kecil sering, hong jarang, satsu jarang, jarang banget, soku apalagi, benda yang kecil, toki-doki desnya kadang, tapi kadang juga selalu pakainya cucu sih. Terus hako apalagi nggak pernah dipakai. Kai sering. Hang jarang. Nomor sering. Retsu jarang. Binatang besar jarang. Biasanya selalu pakainya Piki aja. Bundel juga bu. Biasanya sering dipakai. Ini jarang dipakai seperti itu. Jadi beberapa doang. Jadi minasan sebenarnya nggak usah apa semua yang penting-penting aja. Seperti itu. Jadi sekarang. Ini ada yang nanya nih. Oke, sensei berarti kayak coklat sama mobil pakainya tsu. Coklat sama mobil. Mobil. Kalau coklat berarti pakainya yang ko, ya. Coklat kan kecil ya. Kalau dimakan ke mulut kecil nggak sih? Nah, coklat itu berarti iko. Terus kalau misalnya mobil itu pakainya adalah dai. Karena itu merupakan sebuah
ini ya kendaraan dan juga yang pakai mesin gitu. Jadinya kalau mobil itu pakainya dai. Ichidai, nidai, sandai seperti itu. Kendaraan biasanya pakainya dai. Yes kah? Pusing ya minasangnya? Nggak apa-apa minasang. Wajar aja. Baik sensei. Oke desu ne minasang. Bisa ya? Oke. Ya, saya udah kirim jadi nanti minasang boleh dicek lagi. Baik, selanjutnya ini ada kaiwa ya minasang ya. Nanti minasang silakan lakukan sendiri kaiwanya. Oke minasang. Hai, pembelajaran hari ini ternyata kita cuma segitu doang nih materinya. Kita bisa simpulkan ya minasang ya kita itu tadi mempelajari apa aja minasang? Otomatis kudasai. Hai, pertama kita mempelajari mengenai bentuk T ya minasang ya. Nah, kita bisa simpulkan nih minasang bentuk T yang kita sudah pelajari apa aja? Apa aja minasang pertama? T, T apa? T apa minasang? Imas. Yang artinya itu keadaan atau kegiatannya masih terjadi yang artinya itu sedang ya. Terus apa lagi? T, kuda, sai artinya tolong. Terus apa lagi minasang? T, mo. Ii desu ka? Artinya apa boleh. Terus ada lagi tewa ikemasen, artinya tidak boleh. Selanjutnya, apa lagi masang? Bentuk T, T, T ya. Biasanya itu untuk menunjukkan kegiatan yang secara berurutan ya masang ya. Kegiatan yang berurutan. Kira-kira perubahan bentuk T sampai sini saja tidak? Oh, tentu saja tidak. Kita akan ketemu lagi nanti ke depannya dengan bentuk T yang lainnya. Oleh karena itu, Minasang saya harapkan Minasang itu dari sekarang itu membuat catatan ya Minasang ya. Perubahan bentuk T itu apa aja. Jadi nanti itu Minasang nggak usah harus buka-buka buku lagi atau ngeliat YouTube lagi atau ngeliat video ini lagi. Perubahan bentuk T itu apa. Jadi mendingan dicatat aja di buku seperti ini nih. Saya tuh dulu kayak gitu loh Minasang yang ini nih. Bentuk T ini, perubahan bentuk T. Saya tuh tulis apa aja di bawahnya semuanya bentuk T gitu. Jadi supaya nggak lupa. Ya des deh. Yang penting rajin sih Minasang. Oke. Tadi kita perubahan bentuk T Minasang terus kita juga mempelajari mengenai jumlah ini Minasang ya jumlah berapa kali dilakukannya. Terus bentuk kata sifat ya Minasang yang ada dua menyatakan satu atau lebih kata sifat yaitu menggunakan kute dan juga pakainya D. Kalau misalnya berbeda atau tidak seimbang, biasanya satunya jelek, satunya bagus, itu biasanya menggunakannya desga. Akan tetapi, terus kita juga mempelajari mengenai satuan bilangan dalam bahasa Jepang. Yang banyak seperti minasang ya. Nanti mungkin minasang bisa cek-cek kembali. Oke, minasang mengenai pembelajaran hari ini ada yang mau tanyakan dulu tidak? Ya, Besok sebelum Sensei, libur, ya. mau tanya, tapi ini aku agak bingung sih, Sensei. Jadi kan tadi kan yang sedang kan pakainya teimas ya. Yang mana sedangkan? Yang sedang tadi. Ya, ya, ya. Nah, kalau yang dari awal kita belajar itu yang pakainya mas aja itu bedanya apa tuh, Sensei? Kan sebenarnya sama-sama melakukan kan. Hmm, Gitu. kalau misalnya yang mas doang sama teh mas itu bedanya kalau mas itu belum dilakukan, baru akan. Maksudnya itu akan saja dilakukan. Misalnya saya akan makan. Watashi wa tabemas. Koreka tabemas. Seperti itu. Kalau sedang dilakukan, maka kegiatannya itu masih terjadi berarti menggunakan bentuk teimas. Seperti itu. Oh, oke oke. Mm-mm. Oke oke. Berarti mas itu kayak akan. Jadi saya akan makan. Mm-mm. Oh, hai hai hai. Paham paham, Sensei. Oke. Gaza-san, tadi ada yang itu mau tanya? Eh, nggak jadi. Nani? Eh. Oke, deh, minasan. Sensei, jadi Boleh, semua boleh. bentuk T itu tak ada yang namanya akan ya, Sensei? T. Ya, semua bentuk T itu tak ada bumpo akan ya. Ada kok. Oh, Tapi ada nanti ya. juga.
Oh, hai, Tapi nanti ya. hai, sensei. Oke. Nah, oke, desu ka? Bisa ya? Minasan bisa ya? Hai, saya yakin minasan pasti bisa. Hai. Oke, desu. Minasan ada lagi nggak sebelum saya akhiri nih pembelajaran hari ini? Sensei. Boleh gak, Sasang? Eh, eh, kan tadi disuruh bikin buku catatan. Ya. Boleh lihat contoh buku catatan Sensei nggak? Kira-kira gimana? Aduh, buku catatan saya di mana ya? Bentar dulu. Saya punyanya yang N2. Gimana itu? Terus pakai kanji semua lagi. Gimana dong? Soalnya buku catatan itu kan waktu itu masih kuliah ya. Jadi saya ini apa sih namanya tuh nggak tahu di mana. Tapi murid saya ada sih yang punya. Nanti saya kasih ya. Nanti Oke, coba saya thank you ini. Oke, oke. Sensei. Iya. Nggak apa-apa sensei punya sensei aja. Apa? Nggak apa-apa punya sensei aja. Apa sih maksudnya? Ian Sang? Apa lihat punya catatan sensei aja. Jangan dong. Heh, itu kan punya saya. Itu punya saya, jangan dong. Kenapa jangan pakai punya saya? Karena ini minasan kan intinya itu minasan supaya menulis. Jadi ingat gitu loh minasan. Gitu. Biasanya kalau tulisan sendiri itu lebih cepat ingat. Kadang kalau misalnya di punya catatan orang lain itu nggak bakal inget minasan. Jangan kan diingat, dilihat aja jarang gitu. Lebih baik pakai tulisan tangan sendiri biar kerasa lah. Ininya apa sih? Minasan juga jadi kayak ya udah nulis sih capek-capek. Masa nggak dibaca seperti itu. Oke? Nanti saya kasih. Oke. Sensei, Sensei sampai hari ini masih belajar Jepang untuk tembus N1. Iyalah, saya masih mau N1, tapi saya masih trauma sih minasan. Maksudnya trauma, enggak juga sih masang N2 itu kan agak susah juga ya minasanya. Ternyata N1 ke N2 N1 itu agak susah. Jadi daripada saya ini apa sih menghabiskan waktu saya untuk belajar mulu, saya tuh pengen menghabiskan waktu juga untuk menikmati hidup gitu loh. Kalau sekarang ya minasanya, kalau waktu itu kan saya N2 ya ya karena kan saya juga pengen ini minasanya pengen jenjang karir lebih bagus. Kalau N1 saya harus ngejar N1 saya bingung lagi ini apa yang harus saya capai untuk N1 gitu. Saya merasa kalau misalnya N1 tuh apa sih masih di luar beyond saya. Jadi saya harus lebih banyak belajar lagi nanti. Tapi kalau sekarang saya ingin menikmati hidup dulu ya. Tapi sampai hari ini saya masih belajar. Masih ya minasanya. Karena bahasa kan namanya bahasa terus ini minasanya. Terus berkembang. Jadi saya juga harus mengikuti perkembangan zaman dalam bahasa Jepang juga gitu. Banyak yang saya belum tahu. Oleh karena itu saya lebih sering berbicara sama teman Jepang saya untuk update bahasa saya juga seperti itu. Kalau Sensei ikut les satu gitu gimana Sensei? Mahal ya N1 tuh lesnya tuh mahal banget minasang. Berapa juta ya? Nggak tahu deh. Nggak deh minasang kayaknya sayang banget gitu ya ikut les N1 mahal banget. Kan saya perhitungan nih orangnya. Jadi kalau ikutan les gitu contoh des nih. Terus apalagi kalau misalnya saya nggak tahu cocok atau nggak sama gurunya, oh karena ini. Tapi lebih baik kalau saya tuh kalau pengen ikutan les gitu, alangkah lebih baiknya kalau senseinya itu orang Jepang. Supaya latihan kaiwa juga seperti itu. Hai. Atau boleh minasang daripada ikutan N4 atau N5 boleh langsung tembus aja N2. Siapa tahu mau coba silahkan. Oke Deska, nggak mau nanti baper sensei. Ya kan coba-coba aja. Oke Desni minasang. To Desne, minasang nanti kan di bulan depan itu ada ujian tanggal 7 tuh. Nanti tolong dirilis ya siapa aja yang mau ikutan ujian GLPT di kelas ini dan ikutan level berapa. Onegaishimasu Mas. Oke, minasang. Tolong ya, nanti di list di grup. Oke, Des. Kalau begitu, tidak ada pertanyaan lain. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini ya, minasang ya. Mohon ditunggu untuk videonya. Tunggu ya. Saya pasti upload hari ini. Baik, kalau begitu mohon tunggu videonya. Lalu, kalau tidak pertanyaan lain, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan doa terlebih dahulu. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Hai, wakarimashita. Oke, minasan o疲れ様でした。Mata nih. Besok libur ya O疲れ様でし minasan た。 ya. O疲れ様でした。バイバイ。 Bye bye. Besok libur ya.